ngedance nih, bisa diceritain nggak mungkin latihannya, terus tantangannya ngedance sendiri? Sebenarnya ngedance-nya jangan dibayangin ngedance kayak BTS gitu ya. Aku lebih ke koreografi yang udah direncanakan sebelumnya gitu. Jadi biar bisa lebih tercover message lagunya. Jadi akan ada movement kayak gitu-gitu. Cuma kayak bukan wah gitu nggak kayak gitu. Tetap style aku lah gitu. Karena salah satu kan waktu 2020 tuh salah satu agenda aku waktu itu nyamperin Om Iwan Fals. Karena kan Om Iwan udah pernah manggung di sini gitu. Apa Om kata-kata mutiara lah gitu, apa pesannya gitu. Pokoknya dia bilang intinya ya kamu harus tetap jadi diri kamu sendiri. Jangan takut sama venue-nya, jangan gara-gara ini venue-nya besar, bersejarah dan lain-lain kamu jadi kalang kabut dan lupa sebenarnya orang-orang datang itu mau nonton kamu tuh apa gitu. Jadi aku walaupun aku nanti akan ada koreo dan lain-lain, aku tetap berusaha ya tetap jadi diri sendiri lah intinya. Jadi orang akan melihat an elevated side, kayak sisi aku yang lebih ibaratnya naik kelas lah dari aku yang biasa, cuma ya itu tetap aku gitu, aku nggak akan menjadi orang lain gitu. Fisiknya sendiri, latihan fisiknya sendiri seperti apa? Jadi latihan fisik itu malah dimulai sebelum latihan-latihan yang lain gitu. Jadi sebelum vokal, sebelum band, sebelum apa segala macam, aku udah mulai latihan fisik dari tahun lalu. Ya sebenarnya sih yang paling banyak kardio gitu ya, conditioning gitu, karena ya itu dia, itu sangat ngaruh ke nafas, karena mungkin ini panggungnya bakalan 3-4 kali lipat lebih besar dari panggung-panggung yang aku biasa jajal gitu. Dan ya yang pasti aku kan nggak bisa di tengah terus, nanti yang kanan kiri kurang kebagian waktu gitu. Jadi aku harus ke kanan, ke kiri, ke tengah, atas, bawah gitu. Jadi bener-bener harus nge-cover semuanya. Ya di situ sambil nyanyi, di situ membutuhkan stamina kan gitu. Dan itu salah satu faktor yang aku sebenarnya belum kepikiran sih. Jadi kan biasanya kalau bikin konser tuh pasti mikirnya nanti lagunya gimana, aransemennya gimana, nanti backing vokalnya gimana segala macam. Tapi ya wait, satu, stamina lo gimana gitu kayak oh iya ya gitu. Belum lagi nanti harus lari ke belakang panggung untuk quick change, terus nanti akan keluar di bagian mana gitu, kayak trik-trik kayak gitu kan juga harus dikonsider buat stamina gitu kan. Jadi ya itu sih jadi salah satu yang paling penting gitu. Raisa, ritual sebelum manggung apa sih? Ritual sebelum manggung Biasanya ngapain? apa ya? Biasanya aku minum teh hangat, bukan teh sih, air hangat campur madu, air hangat campur madu, campur lemon. Terus kalau misalkan lagi kayak gatel atau mau batuk gitu, aku suka banget pakai jahe gitu. Itu menurutku enak banget. Jadi kayak kalau di rumah tuh ada jahe diparut gitu, kayak udah tinggal masukin. Terus paling pemanasan sama anak-anak, spend time sama anak band biar kayak energinya tuh kayak nyatu gitu. Karena menurutku mood sama energi yang bersatu sama teman-teman yang di panggung tuh sepenting itu sih gitu, untuk naik dan ngasih show yang bagus. Raisa ini udah tinggal berapa bulan? 1 bulan lagi gitu kan, setelah ditunda beberapa tahun, masih nangis nggak sih untuk menuju ke hari H besok? Ada sih momen-momen harunya tuh ada aja gitu loh, kayak soalnya aku ngelihat juga kan, maksudnya bukan sekedar aku gitu, aku ngelihat betapa tim-tim tuh juga kerja kerasnya kayak apa, dari mulai nyari sponsor, terus habis gitu bolak-balik konsep, terus waktu itu yang depending harus balikin tiket, kayak gitu-gitu kan semuanya tuh berat gitu loh untuk dijalanin sama mereka gitu. Jadi kayak aku mengemban itu semua untuk ngasih show yang bagus dan untuk ngasih comfort ke mereka juga bahwa oke, semua kerja keras kita tuh bakalan terbayar loh gitu. Gue akan ngasih show yang bagus, penonton akan happy, kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang bikin aku terharu juga gitu loh dengan betapa mereka tuh percaya sama aku gitu. Jadi aku sih sebenarnya cuma namanya doang, cuma ujung tombaknya doang, tapi sebenarnya di belakang aku kan orangnya banyak banget gitu yang udah selama ini kerja keras banget gitu. Jadi aku nangisnya tuh lebih ke itu sih, kayak aku terharu dengan mereka tuh segitu percayanya sama aku gitu. Kak, tadi disebut kardio rutin ya, mungkin dalam 1 minggu itu ngabisin waktu berapa jam dan berapa kali sih? Kalau seminggu sih aku biasanya 4 kali di gym, atau enggak kadang-kadang aku suka selang-seling, kadang badminton, kadang pilates, semua tuh yang
ke core sama ke kardio gitu, kayak biar ya otot-otot diafragmanya lebih kuat gitulah untuk untuk nahan ngos-ngosannya. Raisa ini kan mau manggung sebentar lagi, ini untuk off air sendiri ada yang dikurangi atau seperti apa? Di stop. Jadi ya itu ya, mungkin yang ngebedain juga tadi kan sempat ada yang bertanya gitu, apa ya yang ngebedain kalau misalkan artis internasional manggung di sini segala macam. Ya itu sih salah satunya buat aku, ya aku memang benar-benar fokus dan ya semua acara-acara off air stop dulu ya, karena aku nggak ada waktu untuk persiapan juga. Nanti aku akan pusing aransemen karena kita kan semua bikin yang baru, terus banyak yang harus diingat, banyak koreografi dan vokal-vokal lain yang baru gitu. Jadi aku lebih baik fokus di sini aja gitu, kayak ya udah nanti habis konser baru kita off airan lagi gitu, dan bikin orang kangen juga. Off airnya itu udah dari berapa bulan sebelum? Dari awal tahun lebih baik fokus di sini aja gitu, kayak ya udah nanti habis konser baru kita off airan lagi gitu, dan bikin orang kangen juga. Off airnya itu udah dari berapa bulan sebelum? Dari awal tahun, ya habis tahun baru. Raisa, jelang sebulan ini masih ada yang dikhawatirkan? Kamu pernah ngerasain gak sih kalau pergi ke luar negeri gitu atau keluar kota gitu, kayak udah di bandara, aduh apa ya yang ketinggalan gitu kan, kayak sikat gigi kali, ini kali kurang gitu. Ya itu sama aja, jadi kayak oke, aku udah mempersiapkan ini, tapi aduh pasti ada nih yang kurang, yang gak kepikiran apa ya gitu. Tapi alhamdulillahnya sih tim di belakang aku kan ya emang udah sering banget ngerjain international show di Indonesia gitu, kayak kemarin siapa ya, ya semua lah, pokoknya semua mereka yang ngerjain gitu. Jadi apapun yang aku lupa pasti mereka yang inget gitu. Jadi apapun yang aku kekurangan pasti mereka yang nambelin gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sih itu. Dan yang nomor satu sih aku belajar banyak banget sih soal seni pertunjukan gitu ya, kayak karena sebelumnya mungkin kalau di show-show aku biasa, aku yang ngandelin diri sendiri aja, ngandelin badan, ngandelin suara, interaksi sama penonton dan lain-lain. Tapi kalau di skala ini aku bener-bener udah nggak bisa ngandelin diri sendiri, karena ini semua udah tergantung pada sistem, tergantung pada kameramen live-nya nanti, terus habis gitu visualnya kayak gimana, terus juga ada jebakan-jebakan di panggungnya gimana yang memudahkan aku untuk pindah ke sini kemana gitu loh. Pokoknya di sini tuh benar-benar kerasa magicnya pertunjukan tuh nanti di show aku yang itu, dan aku baru sekali ngerasain. Kak, kan dari keluarga sendiri gimana Kak? Dukungan dari keluarga ya pastinya 100% lah ya. Bahkan extended family aku udah banyak yang beli tiket terus langsung ngasih tahu aku. Biasanya kan kalau teman atau keluarga kayak ada harga teman nggak, keluarga dapat nggak, kayak gitu. Ini tuh benar-benar nggak ada, langsung nunjukin aku screenshot, kita udah beli, kita siap dukung. Dan itu aku nangis di situ sih, karena menurutku itulah dukungan yang yang nggak usah banyak bicara dan lain-lain. Pokoknya aku udah beli tiket dan ini adalah cara aku untuk mendukung kamu gitu. Itu banyak banget teman aku sama saudara-saudara aku yang udah ngelakuin itu. Jadi itu juga jadi drive aku buat buat ya makin semangat gitu. Kalau dari keluarga intiku sendiri sih, yang nomor satu aku paling minta dari mereka tuh kayak pengertian. Aku tuh bakalan sibuk banget, tapi cuma sampai konser aja gitu. Abis itu kembali kayak biasa, latihan terus kayak ngomongin ini terus. Udah kayak otakku tuh udah nggak bisa dibagi-bagi deh, gini aja terus gitu. Jadi ya itu sih paling. Kalau dari fans sendiri apa sih mungkin dari persiapan project dari fans yang kamu tahu nih ngapain gitu? Ya tadi aku juga baru tahu bahwa teman-teman Raisa tuh pada bikin macam-macam merchandise dan lain-lain yang buat memeriahkan konser gitu. Terus juga mereka kayak saling janji-janjian untuk berangkat bareng, transportasi, terus habis gitu pada nginep bareng dan lain-lain. Itu menurutku sesuatu yang aku nggak mungkin kepikiran gitu ada orang yang ngelakuin itu buat demi nonton konser aku, tapi ternyata itu dilakuin sama mereka. Dan yang dari luar negeri juga pada kenalan, ketemu, terus nanti janjian kayak gitu. Itu menggemaskan banget. Oke, thank you ya. Thank you so much semuanya, semoga Iya, makasih. tanggal 25 dilancarkan. Iya, Aku makasih. boleh nanya